Universitas Gadjah Mada merupakan pelopor program KKN di Indonesia yang diusulkan oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri pada tahun 1971. Kini, KKN telah menjadi program wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Adapun bentuk kegiatan dari program KKN berupa pengabdian kepada masyarakat di daerah tertentu. Harapannya, KKN dapat membawa kebermanfaatan di lingkungan masyarakat, terutama bagi daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus bantuan untuk mendevelop daerah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan esensi dari KKN menghilang. Ada banyak sebab yang mengakibatkan KKN kehilangan esensinya, entah itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Hal tersebut berdampak kepada program KKN sehingga mahasiswa tidak bisa melakukan kegiatan KKN dengan maksimal. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngewawancarain mahasiswa yang baru aja selesai KKN nih. Nah, sebelumnya boleh dong kalian kakak. Halo semua, nama aku Karina. Aku dari Ilmu Aktuaria angkatan 2019. Salam kenal. Ilham. Ilham, Iya. dari angkatan berapa kak? Dari angkatan 18. Jurusan apa kak? Jurusan Manajemen Properti, Departemen Ekonomika Bisnis, Sekolah Vokasi. Oke, sekolah Iya. vokasi Iya, ya? sekolah vokasi. Kakak siapa? Danu. Deno. Iya. Dari angkatan berapa kak? Dari angkatan 19. 19 jurusan? Jurusan kedokteran gigi. Aku Tika, Tika, Iya. dari angkatan berapa? dari angkatan 2019. Jurusan? Jurusannya agronomi dari Fakultas Pertanian nih. Pertanian. Oke. Nah, sebelumnya kakak habis KKN kan ya? Iya, bener banget. Di mana sih kak kalau boleh tahu? Kemarin aku KKN di Kei Kecil, Maluku Tenggara. Jauh banget tuh kak. Iya. Itu kira-kira dari kapan dan sampai kapan? Itu kemarin KKN-nya dari tanggal 25 Juni kalau nggak salah sampai tanggal 13 Agustus 2022. Gitu. Aku kemarin KKN di Magelang, ketepatnya di Kecamatan Ngablak. Berarti masih lumayan dekat lah ya dari Jogja. Kira-kira dari kapan sampai kapan sih kak? Kemarin dari tanggal 26 Juni berangkatnya sampai 13 Agustus. Oke, jadi masih baru selesai ya? Kalau kemarin KKN-nya di Pelayan Gunung Kidul di Kelurahan Banyusuco. Dari kapan sampai kapan kak? Dari Juni sampai Agustus tanggal 13. Oke, berarti baru ini banget Iya. ya selesainya. Di mana? Iya, di mana Oh, kakaknya? di Maluku Tenggara, kayak kecil. Jauh Iya. banget. Iya, Kalau lumayan. Dari kapan sampai kapan? Dari Juni akhir sampai Agustus awal. Oke, berarti baru banget ya selesai. Iya, baru-baru Nah, banget. aku izin nanya tentang KKN ya kak ya. Nah, yang pertama itu bagaimana sih pandangan kakak terhadap program PPM UGM secara umum? Menurutku udah oke. Terus menurutku program KKN ini juga menjadi suatu keunikan yang UGM punya, dan kebetulan juga kita adalah KKN yang paling lama, yaitu 50 hari. Jadi ya keren lah, boleh lah. Kalau gambaran secara umum itu KKN UGM tuh bagus sih plottingnya. Tapi itu nggak adil kalau di tempat saya. Kalau bagiku itu nggak adil karena di tempatku lebih banyak di sosumnya. Sedangkan itu temanya itu nggak mencerminkan sosum. Temanya lebih kayak ke teknik. Oh gitu. Iya. Seperti apa tuh kak kira-kira? Kalau temanya di tempatku itu tentang spamdes, air minum desa. Dan itu di sana kendalanya itu bukan manajemennya, tapi lebih ke tekniknya, kayak pengadaan itu. Sedangkan dari UGM itu anggarannya sedikit banget. Sedikit ya. Iya. Kalau pandangan dari aku sih, jujur ini KKN PPM UGM keren sih, soalnya dia kan bisa nge-reach daerah-daerah yang di terpencil sana gitu, di daerah timur, mau dari ujung barat ke ujung timur itu bisa di-reach sama UGM. Dan ya nggak 1 atau 2 tim gitu, bisa sampai 5 tim gitu yang ke sana. Dan kerennya juga ya kita di sana itu bisa benar-benar ngerasain kehidupan di sana, nggak yang terpisah dari masyarakat kayak cuma siang kerja malam pulang. Nggak, kita siang kerja malam kumpul-kumpul sama masyarakatnya gitu, dan kita benar-benar bisa ngerasain kultur di sana gimana, dan orang-orang itu di sana itu bagaimana hidupnya gitu. Kerennya itu sih, kalau pandanganku tuh keren. Berarti KKN bisa UGM. nge-reach lah ya se Nusantara gitu. Kalau dari aku so far udah bagus banget, karena pastinya program yang kita bawakan harapannya kan bisa berdampak positif tuh kepada masyarakat, dan juga bisa mengabdilah kepada masyarakat secara langsung gitu. Terus selanjutnya nih, bagaimana pendapat kakak tentang sistemnya nih di sistem KKN di UGM sendiri? Menurut aku udah cukup baik, dalam artian udah cukup matang.
nggak terlalu menyusahkan kami juga sebagai peserta KKN, tapi tetap aja menurutku masih banyak yang harus dibenahi sih. Kalau sistemnya yang plottingan itu, yaitu tadi nggak merata. Karena tempatku itu banyak dari FIB, yang ekonomi yang sosum itu banyak banget di tempatku. Sedangkan tekniknya cuma satu, dan sama di medikanya itu cuma satu dari 2 subunit. Tempatku kan di Banyusoco itu dibagi 2 subunit kan. Satu subunit itu isinya 5 orang sama 6 orang. Dan di tempatku itu teknik sama medikanya itu sedikit banget. Sedangkan temanya itu lebih kayak mencerminkan ke teknik ya. Jadi agak Susah ya, kita jadi belajar lagi tentang itu. Spam desk dan tentang spam desk kan masih awam banget kita. Kalau dari aku terkait sistemnya mungkin bisa diperbaiki lagi, karena terkait dengan si master nih, kadang nih aku masih agak kurang fleksibel gitu ya ngerasanya, karena di situ kan tercantum nih jam yang sudah kita laksanakan, itu tuh tidak dituliskan secara detail terkait jam pokok bantu kita udah sekian, terus bantu tema non temanya sudah sekian. Nah kita tuh harus kalkulasi secara manual, jadi agak ribet di akhir gitu. Oh, kalau dari segi sistem sebenarnya masih banyak yang perlu ditingkatkan ya dari UGM-nya sendiri ya. Terutama yang mengenai dari segi administrasi. Administrasi untuk pendaftaran misal dari KKN UGM ini bisa dibilang agak-agak ketat dan bisa dibilang kurang longgar untuk mahasiswanya sendiri. Padahal kan kita itu diwajibkannya oleh kampus, bukan kita merasa perlu juga gitu, bukan kita merasa perlu untuk melakukan KKN, tapi saat kita ingin untuk melakukan pengabdian kita agak dipersulit gitu untuk mendaftar lah. Misal kalau dari segi jadwal gitu ketat banget, telat 1 menit aja itu nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa daftar lagi, dan kita minta kelonggaran dari DPKM-nya selaku badan yang melaksanakan PPM UGM ini yang bertanggung jawab, itu nggak bisa ngasih kelonggaran. Jadi agak-agak susah bagi mahasiswa yang memang ada sedikit kesalahan dalam administrasi begitu. Mungkin itu sih untuk yang perlu ditingkatkan dari segi sistem administrasi kalau menurut aku. Nah selanjutnya nih, apakah kakak terbebani dengan ketentuan jumlah waktu dalam pelaksanaan KKN UGM? Bisa tolong dijelaskan dia sih secara detail. Kalau menurutku agak kurang efektif sih, soalnya karena adanya ketentuan yang 5 program itu, yang 3 tema terus yang 2-nya tuh non tema, karena realisasinya kayak agak gimana ya, kita nggak bisa megang semua programnya, jadi mungkin yang beberapa program itu agak keteteran gitu, kurang efektif dalam realitanya lah. Kurang efektif berarti ya. Kalau waktu sih cukup, yang jamnya itu kan jam 288 jam itu cukup. Cuman kemarin itu terbebani sama membagi waktu sama kegiatan di desa. Soalnya di kegiatan di desa itu banyak banget. Kayak gimana tuh kak banyaknya? Kemarin kan pas banget sama 17 Agustus kan, dan itu program kita itu tabrakan jamnya, sering banget tabrakan, dan itu jadi agak lama jamnya kita. Ya itu. Menurutku 288 jam jujur terlalu eksesif sih. Jadinya kayak mau nggak mau kita harus agak kayak melebih-lebihkan waktu kerja kita gitu. Padahal kayaknya sebenarnya nggak harus selama itu. Kayaknya 200 atau 150 jam itu udah cukup efektif, dan dengan demikian kita nggak harus mengatur-atur dan mikir-mikir gimana bisa memenuhi 288 jam itu sendiri. Untuk ketentuan jumlah waktu kan total minimal itu 288 jam ya. Itu dari 5 program, minimal 5 program, 3 tema dan 2 non tema. Nah menurutku ini ketentuan jumlah ini agak berat sih, soalnya gara-gara kita fokus ke 5 program kita masing-masing, jadi susah untuk melihat masalah-masalah yang memang krusial untuk diselesaikan di sana gitu. Apalagi misal masalah ini nggak kita ambil gara-gara ini, itu susah untuk diselesaikan oleh 1 orang. Sedangkan dari UGM-nya sendiri memang ngasih ketentuan per orang itu 5 masalah gitu. Jadi kita fokus ke masalah kita masing-masing, nggak ngambil masalah yang susah diselesaikan oleh 1 orang. Jadi menurutku lebih mending kita programnya itu nggak diminimalin 5 lah atau berapa, tapi lebih ke tergantung masalah di sana itu sebesar apa dan kira-kira perlu berapa orang untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi biar masalah yang benar-benar krusial ini bisa terselesaikan gitu, nggak cuma masalah-masalah yang kecil yang masyarakat sana pun sebenarnya bisa untuk menyelesaikan gitu.
Jadi kita lebih malah ngambil masalah itu untuk diselesaikan, bukan masalah yang krusial dan memang dari sana nggak bisa nyelesain gitu. Oke, jadi karena waktunya agak mepet itu, jadi kita bisa memilih masalah yang lebih krusial gitu Iya, ya. Oke. dan tiap orang minimal 5 gitu kan, agak-agak banyak juga gitu, Iya nggak sih. bisa ngambil masalah yang besar jadinya, Iya, gitu iya. sih. Nah terus nih Kak, dari sudut pandang Kakak sendiri sebagai pelaksana, apakah program KKN benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar? Kalau menurut saya itu cukup memberikan manfaat. Misalnya kayak kemarin itu kita juga ada pengadaan juga sama buat rencana ke depannya tentang spamdes itu. Cuman nggak tahu itu apakah dipakai atau enggak. Dilanjutin atau Iya, enggak gitu dilanjutin apa enggak itu enggak tahu. Oke. Kalau yang kemarin kan aku kegiatannya terkait sama ibu-ibu PKK. Nah itu mengolah produk lokal yang ada di sana jadi olahan yang bisa layak jual tuh. Itu dari respon ibu-ibu tersebut tuh kayak sangat antusias karena mereka tuh berencana untuk memproduksi yang secara penjualan komersial seperti itu. Karena mereka langsung bilang, ada ini kita rencananya mau buat tapi buat dijual gitu. Oh gitu. Oke, jadi emang apa ya, bermanfaat banget ya buat kita khususnya ibu-ibu. Iya gitu betul ya. banget. Oke. Kalau ini kebetulan kemarin aku ke desa yang udah cukup maju ya. Akses internet udah lancar, mungkin agak susah sinyal tapi itu kayak ya mau gimana lagi karena memang lokasinya di kaki gunung. Cuma selain itu infrastrukturnya, terus desanya itu udah cukup baik. Jadi menurutku ya relatif sih ya, tapi kalau misalnya ditanya kembali lagi sama orang desanya, mereka masih kayak sangat-sangat senang gitu kedatangan tim KKN, tapi itu kayaknya lebih ke kebersamaannya gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman lain di yang benar-benar ketiga T ya benar-benar impactful. Nah. Kalau manfaat pasti iya, memberi manfaat, apalagi ke mungkin dari 27 orang dan masing-masing 5 program itu pasti ada beberapa program yang benar-benar ngasih manfaat. Cuma memang yang benar-benar bisa bermanfaat beneran kayak yang masalah-masalah krusial itu mungkin belum bisa dilaksanakan, tapi seenggaknya dikit-dikit walaupun sedikit memberi manfaat tapi tetap itu namanya manfaat gitu. Dan kalaupun mereka tetap melanjutkan, ada keberlanjutan dari yang udah kita bawakan ke sana, pasti bakal bermanfaat lagi bagi mereka. Contohnya kayak program bahasa Inggris mungkin begitu, itu benar-benar bermanfaat sih menurutku kalau emang dari sana ada keberlanjutan untuk dilatih lagi ke depannya. Soalnya kan di tempat kami itu daerah wisata ya, desa-desa yang kami kebagian itu desa wisata, dan memang dari masyarakatnya itu masih belum bisa contohnya dalam bahasa Inggris begitu. Jadi menurutku bakal bermanfaat lagi kalau memang dari sananya ada keberlanjutan gitu. Karena banyak turis juga nantinya. Gitu. Iya. Nah selanjutnya nih Kak, menurut pandangan Kakak sendiri, apakah jumlah SKS yang didapatkan Kakak dari program KKN itu sesuai gak sih dengan beban yang dilakukan? Kalau dari fakultasku sendiri, kalau nggak salah menerapkan 8 SKS dan menurut aku itu sangat sesuai karena dengan apa yang sudah kita lakukan selama 50 hari dan mendapatkan 8 SKS itu sangat worth it sih kalau kataku. Tapi karena ada beberapa fakultas yang tidak meratap gitu ya, ada yang 3 SKS, terus ada yang 8. Menurutku tuh perlu adanya ini ya, disamaratain biar nggak timbul kecemburuan gitu ya. Benar gitu. Jadi emang sesuai lah ya untuk Kakak sendiri ya, tapi ada ketimpangan begitu di antara jurusan. Jumlah SKS sama beban yang dilakukan kalau kemarin itu 3 kan, 3 SKS. Cuman ada rencana yang dibikin 8 jam. Cuman kalau di departemenku itu tetap 3. Dan itu sama waktu yang dilaksanakan di KKN kayak nggak sinkron, nggak adil. Di KKN kita kerjanya kayak Sabtu Minggu tetap kerja kita. Gitu. Ya, full dari pagi sampai malam itu pernah juga ya. Dan itu kayak nggak ada waktu libur. Dan kalau KKN ku itu jarang banget jalan-jalan. Iya, jarang banget. Padahal dekat Gunung Kidul ya. Gunung Kidul kan itu deket Serigetok kan tempatku pelayan, dan itu juga wisata. Cuman kita belum ada waktu gitu buat jalan-jalan. Kak, sebenarnya kalau dibandingin sama beban yang kami dapatkan, kan kami kakaknya di daerah timur nih, dan jujur bebannya itu memang lumayan berat, apalagi dari segi transportasi lah, dari segi akomodasi, dari segi masalah-masalah yang ada di sana dan harus kami selesaikan. Kan beda kalau dibandingin sama masalah yang ada di daerah-daerah Jawa, apalagi daerah yang sudah lumayan maju gitu. Jadi nggak harus nambah SKS banyak. Cuma menurutku dengan 3 SKS saja itu nggak cukup untuk menggantikan 60 hari kami di sana dengan semua masalah yang sudah kami selesaikan begitu.
apalagi di fakultasku kan sampai sekarang itu masih 3 SKS untuk yang KKN ini. Mungkin bisa ditingkatkan sih. Kalau menurutku, kalau kemarin kan masih antara 3 atau 8 SKS. Kalau 3 SKS doang menurutku jelas itu nggak sebanding dengan effort yang udah kita lakukan selama 50 hari. Tapi kalau 8 SKS menurut aku udah ya lumayan oke lah. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana menurut Kakak tentang sebaran penempatan tim KKN yang dilakukan oleh UGM? Kalau menurutku sudah sangat bagus karena menurutku kayak udah mencakup seluruh Indonesia ya. Karena ada yang dari ujung Sumatera terus sampai yang ke daerah Papua. Dan menurut aku kayak penempatannya tuh sangat oke. Soalnya tim kita tuh masih kayak tim yang ada di UGM tuh bukan sedikit, ada ratusan kalau nggak salah, dan itu bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia tuh sangat keren sih kalau kataku ya. Bahkan ke daerah yang 3T seperti itu. Mungkin kurang merata ya. Soalnya ada yang tempatnya itu dia asli Jogja, cuman kayak pindah kecamatan aja. Deket kecamatan tetangganya gitu. Iya, kayak nggak adil. Saya juga asli Jogja kan. Tapi tempatnya di Gunung Kidul ya, lumayan lah ya. Tapi juga ada yang temanku itu cuman kayak pindah kecamatan, dia bisa balik tiap hari ya. Sedangkan aku balik tuh cuman 3 kali. Terus kalau dari menurut Kakak kayak dari persebaran yang kayak udah nyampe ke 3T itu gimana Kak? Kayak udah se-Indonesia gitu menurut Kakak, kayak bagus gak sih kayak gitu? Oh, kalau se-Indonesia itu cukup bagus. Cukup bagus ya. Iya. Oke, untuk sebarannya ini ya bagus banget sih, hebat banget dari UGM bisa nge-reach daerah-daerah yang ada di timur. Bahkan bisa emang bener kayak dari ujung barat ke ujung timur, dari Sumatera sampai ujung sana di Papua dan Ternate itu bisa dicapai gitu, tergantung dari mahasiswanya sendiri mau daftar di mana. Kalau emang ngajuin di sana dan emang banyak tim yang mau di sana bisa diajukan ke sana, dan dari UGM juga membantu walaupun memang dari segi akomodasi perlu ditingkatkan lagi ya dari UGM ya. Tapi seenggaknya dari UGM udah bisa ngusahain lah untuk nge-reach semua daerah yang ada di Indonesia gitu. Barannya menurut aku udah oke sih, maksudnya kayak oke kita kan mayoritas masih banyak kan yang mungkin susah juga izin dari orang tua dan butuh dana dan effort yang sangat besar untuk keluar Pulau Jawa. Jadi menurutku di mayoritas di Pulau Jawa itu udah oke dengan kayak ada opsi untuk keluar Jawa, dan keluar Jawanya juga udah beragam banget. Jadi menurutku udah cukup oke lah. Nah terus nih Kak, menurut Kakak apa saja hal positif dari KKN UGM yang perlu dipertahankan? Mungkin yang perlu dipertahankan, yang pertama itu yang tadi yang persebaran timnya, mungkin itu perlu dipertahankan. Lalu dari segi pengertiannya mungkin bisa dipertahankan. Soalnya kemarin kami sempat bermasalah sebenarnya dari tim kami mengenai keterlambatan pemberangkatan. Itu seenggaknya masih bisa dikasih pengertian dari DPKM-nya selaku penanggung jawab KKN PPM UGM. Tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi mungkin pengertiannya untuk yang skala individual gitu ya, individual, dan mungkin dari akomodasi timnya bisa ditingkatkan lagi. Menurutku ketentuan yang detailnya itu yang kayak sistem KKN UGM tuh udah jelas banget, yang kayak berapa jam, terus alokasi jam-jamnya juga udah jelas, terus sistem absensi, sistem logbooknya juga udah jelas banget, dan kayak pembuatan laporannya juga sangat-sangat dipermudah dengan adanya sistem yang dari Seamaster. Itu menurutku harus dipertahankan. Mungkin kedepannya itu untuk tema-temanya itu bisa disesuaikan dengan kondisinya juga ya, kondisi di desanya. Mungkin kayak kan tahun kemarin juga tema tempatku Spamdes juga kan, tapi kalau di kemarin itu masalah tentang Spamdes itu dikit malahan, justru lebih ke masalah yang lain seperti PMK kemarin. Warganya ada yang minta PMK gitu-gitu tentang literasi atau tentang edukasi pendidikan, atau sama kan disesuaikan juga sama desanya juga, harus diupdate mungkin ya. Kalau dari hal positifnya itu terkait persebaran lokasi tadi, itu udah sangat bagus banget. Terus juga bantuan akomodasi sama bantuan program yang diberikan UGM tuh menurutku perlu dipertahankan. Karena kami dari mahasiswa sendiri sangat terbantu dengan adanya bantuan akomodasi tersebut. Meskipun tidak bisa mengcover semuanya, tapi
dimohonlah untuk tetap dipertahankan ke depannya. Dan juga mungkin ada beberapa tim yang gimana ya, ikut seleksi tapi nggak lolos, mungkin tuh bisa dipertimbangkan lagi begitu. Ya, benar banget sih. Nah, sementara itu apa saja hal-hal yang perlu dibenahi dalam KKN UGM? Yang perlu dibenahi menurutku ini sih dari RPP-an itu yang kayak ngisi logbook. Menurutku pertama menentukan lokasinya itu susah banget, kayak kita harus pin manual sendiri, itu susah. Terus alokasi jamnya juga sama ini yang kalau di Simaster itu ada kayak kelihatan gitu kita udah kerja berapa jam. Nah tapi dia tuh nggak kelihatan jamnya itu ada program kerja tema kah atau program bantu tema atau apa. Nah itu agak sulit sih, jadi kita harus hitung manual sendiri dan hitungan kita nggak selalu tepat karena kan jam bantu nggak hafal juga ya, kita udah bantu siapa aja dan proker apa aja, mungkin itu. Ya, mungkin lebih ke pengelolanya, pengurus kemarin pada bingung tentang pengisian administrasinya. Ya kayak yang di Simaster itu pada bingung. Dan juga di tempatku juga terkendala sinyal juga. Itu mungkin harus disesuaikan juga sama kondisi lapangan juga. Sama dikasih apa ya? Penjelasannya yang lebih tentang itu pengisian di Simaster. Jadi kurang jelas. Iya, kurang jelas kemarin. Kalau tadi kan kita sudah menyinggung tentang Simasternya ya, mungkin dari segi Simasternya tuh bisa diperbaiki lagi karena ya agak ribet di akhir gitu ya. Terus sama terkait timelinenya sih, karena itu kan padat banget tuh rangkaian kegiatan KKN dalam satu periode. Kadang kalau semisal udah kelewat satu step aja tuh harus ngulang, maksudnya kayak harus coba aja di periode selanjutnya. Kan itu agak rempong juga ya. Mungkin iya dikasih kayak kelonggaran buat orang yang telat gitu sih. Mungkin dari sistem administrasinya seperti yang sudah aku sebutin di awal ya. Dari administrasinya itu terlalu ketat sih menurutku, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang dari fakultas-fakultas tertentu kan memang ngewajibin ngambil KKN itu di periode-periode tertentu. Dan perkara telat ngisi nama aja, mungkin mendaftarkan nama itu nggak bisa KKN di periode itu, padahal kan wajib dari fakultas itu harus di periode itu gitu. Dan harus ya susah-susah lagi buat ngurus segala macam, harus nge-reach ke fakultas dulu, bikin surat segala macam, itu bisa lama lah kalau ngurusnya. Sedangkan kalau emang dari DPKM-nya sendiri bisa memberi pengertian dan kelonggaran itu nggak harus ribet buat ngurusnya gitu. Oke. Nah itu Kak, kritik, saran dan harapan untuk program KKN PPN UGM. Kedepannya ya untuk program KKN UGM mungkin bisa bagus sih, bisa dikembangin lagi, mungkin diupdate masalah juga itu tema-tema sama plottingan kemarin itu bisa dimerata lagi lah intinya, karena gimana ya, ada juga yang nggak sesuai sama kondisinya juga di desanya, masalah yang sebenarnya sama dari kampus temanya yang sudah ditentukan itu kadang nggak sinkron itu. Jadi susah untuk program kerjanya. Iya gitu. Susah banget untuk program kerjanya. Mungkin itu sih. Sama mungkin mahasiswanya bisa itu sesuai dengan bidangnya lah. Misalnya temanya sama bidangnya itu harus sesuai jurusannya juga sama temanya itu, mungkin itu saja. Oke, mungkin dari saranku untuk alokasi dana, misal kalau tahun ini kan yang di periodeku itu untuk dananya itu udah dipatokin dari awal, misal dana proker sebesar 5 juta dari awal, sedangkan kita kan nggak tahu masalah yang ada di tempat kita KKN itu bagaimana, kita baru tahunya itu pas kita udah di sana, udah survei dan segala macam, baru kita tahu masalahnya itu apa. Dan ada beberapa masalah yang besar dan krusial untuk diselesaikan, tapi karena terkendala dana jadi nggak bisa kita ambil, dan itu mau nggak mau sedikit ada sentimen negatif atau kekecewaan dari masyarakatnya, mungkin begitu, mau nggak mau, walaupun ujung-ujungnya bakal di ngertiin juga dari sana. Cuma kalau bisa mungkin lebih dibalik lagi untuk alokasi dananya, mungkin lebih bisa kita tahu masalah di sana dulu bagaimana, baru kita ngasih dananya begitu sesuai masalah yang ada di sana, kebutuhannya berapa. Mungkin gitu sih kalau saran dari aku, biar kita bisa lebih memberi dampak yang baik gitu ke masyarakat dan orang-orang yang ada di tempat kita ber-KKN gitu. Mungkin sarannya lebih ditingkatkan lagi survei ke desanya, karena
banyak desa-desa yang ternyata tidak KKN friendly, dalam artian banyak yang nggak mau mendukung program kerja kita. Untungnya sih punya aku aman ya, tapi kayak aku dengar cerita teman-temanku tuh banyak yang seperti itu. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi surveinya sebelum menerjunkan tim KKN. Terus pendanaannya juga mungkin bisa dipastiin kalau udah mau ngirim, udah diterima nih tim mau keluar Pulau Jawa, mungkin ya sesuai janji dong, duit alokasi dana transportasinya harus benar-benar turun, karena itu juga menurutku sesuatu yang fatal yang puji Tuhan aku nggak ngalamin, tapi banyak mendengar teman-teman aku alamin. Sama sistem RPPN-nya mungkin bisa lebih tingkatkan lagi. Harapannya untuk kedepannya apa sih Kak harapannya? Harapannya semoga saran-saran yang kita bikin di laporan, terus program-program seperti ini itu didengarkan. Terus harapannya juga tim-tim KKN UGM selanjutnya bisa menjaga nama baik UGM, karena sejauh ini KKN UGM itu namanya baik banget teman-teman di desa-desa gitu. Mungkin kalau dari saran aja ya, kan sebelum kita melakukan kegiatan KKN pasti ada survei gitu ya. Mungkin kalau survei di tempatnya langsung bisa diberikan bantuan dari UGM, karena survei aku sendiri tuh sangat penting, karena bisa tahu nih ternyata tempat ini kurang cocok untuk kegiatan ini, biar bisa tahu eksekusinya tuh cocok atau enggaknya gitu ketika KKN nanti. Terus juga harapannya ya tetap dipertahankan hal-hal yang positif tadi. Semoga kedepannya bisa apa yang sudah dibawa sama tim sebelumnya tuh berkelanjutan ke depannya gitu. Oke, mungkin kasih gitu aja sih Kak yang aku pengen tanyain dari Kakak tentang KKN PPM UGM. Sebenarnya terima kasih Kak udah bersedia untuk ditanyain. Sama-sama. Makasih Kak. Dadah. Dadah.